Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala nikmat yang mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini, bulan suci yang penuh dengan maghfirah, bulan Al-Qur'an. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolawat kita dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebagai tanda kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Selamat menjalankan ibadah Syam di bulan Ramadan. Semoga apa-apa yang kita lakukan, kita niatkan, kita luruskan niat kita hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, muslimin dan muslimah rahimakumullah, seiman seakidah yang saya cintai karena Allah. Semoga hari ini Allah berikan kita kesabaran, kekuatan, dan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini. Teman-teman, jangan sia-siakan bulan yang mulia ini. Jangan lewatkan bulan yang mulia ini, karena bulan ini tidak akan pernah terulang lagi yang telah lalu. Sungguh ini adalah kesempatan mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuhi hari-hari kita, isi hari-hari kita dengan zikrullah, dengan istighfar, dengan bersolawat, dengan mentadabur Al-Quran. Sungguh bulan ini adalah bulan Al-Quran, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Yang biasanya kita satu minggu mungkin satu kali, mungkin bisa satu bulan satu kali, atau bahkan mungkin setahun sekali membuka Al-Quran. Maka biasakan hari ini, usahakan, paksa diri kita untuk membaca Al-Quran, untuk mentadabur Al-Quran setiap habis sholat. Sungguh jadikan waktu-waktu di bulan Ramadan ini, isi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim. Saudara-saudariku, teman-temanku seiman seakidah, marilah kita tanamkan niat di dalam hati kita. Qulubiyakum, luruskan niat kita. Yang mungkin dulu kita punya niat jauh melenceng, apa-apa yang kita lakukan hanya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, sanjungan dari manusia, atau pengakuan dari manusia. Mulai sekarang mari kita perbaiki niat kita di dalam hati. Kita luruskan niat kita, kita perbaiki hati kita. Mungkin dalam hati kita ini ada sesuatu yang salah, sehingga niat kita bukan karena Allah. Mari kita perbaiki semua niat kita dalam beribadah karena Allah, hanya karena Allah, hanya karena Rabb, hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa kita, sholat kita, sedekah kita, semua amal ibadah yang kita lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipandang oleh Allah. Kenapa? Karena niat kita sudah melenceng, karena niat kita sudah bukan karena Allah.
Sungguh, terkadang kita lalai. Banyak di antara kita yang lalai melakukan ibadah dengan niatan hanya ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Saudara-saudariku, sahabat hijrah dimanapun Anda berada, sahabatku muslimin dan muslimah, tahukah kita bahwa sesuatu yang sangat membuat kita itu celaka di muka bumi ini ketika kita ditolak oleh Allah? Siapakah orang-orang yang ditolak oleh Allah? Dia yang melaksanakan semua amal ibadah bukan karena Allah, tapi karena manusia atau karena makhluk. Teman-teman, marilah kita berhenti untuk mencari kecintaan manusia kepada kita. Marilah kita berhenti agar manusia menyukai kita. Marilah kita berhenti agar manusia menyanjung kita. Marilah kita berhenti untuk mencari perhatian manusia. Karena sesungguhnya semua itu tidak perlu, semua itu tidak penting. Yang terpenting dalam hidup kita adalah kita mencari keridhaan Allah. Bagaimana Allah suka kepada kita, itu yang terpenting. Jadi jangan berusaha mencari agar manusia menjadi suka kepada kita. Jangan berusaha menjadikan manusia itu menyanjung kita. Jangan berusaha mencari perhatian manusia, karena tidak ada untungnya bagi kita. Sungguh tidak ada untungnya. Oleh karena itu, perbaiki niat kita mulai hari ini, di bulan suci Ramadan ini. Perbaiki niat kita. Qulubikum, perbaiki. Yang ada di dalam ini, niatnya jangan sampai melenceng. Perbaiki di bulan yang penuh dengan makfirah ini. Minta ampun kita kepada Allah atas niat-niat kita yang dulu, yang mengharapkan sanjungan dari makhluk, yang mengharapkan kecintaan makhluk, yang mengharapkan diakui oleh makhluk. Sungguh hari ini mari kita perbaiki, bahwa tidak ada yang paling indah dalam hidup kita kecuali Allah suka dengan kita, Allah ridho dengan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja manusia yang sangat sempurna. Banyak manusia yang tidak suka, apalagi kita ini seorang pendosa, apalagi kita ini semua adalah manusia kotor yang hina, penuh dengan lumuran dosa. Maka jangan pernah kita bersedih, jangan kita mengeluh, jangan kita merasa lemah karena manusia tidak menyukai kita, karena manusia membenci kita, karena manusia menjauhi kita. Itu tidak menjadi masalah bagi kita sesungguhnya. Dan kita pun tidak akan pernah menjadi rugi karena manusia tidak menyukai kita, manusia menjauhi kita, manusia tidak menyanjung kita. Kita tidak menjadi rugi. Sesungguhnya kita akan celaka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala kekuasaan ini, tidak suka kepada kita, tidak ridho dengan kita. Maka kita akan menjadi celaka. Sungguh kita celaka. Tetapi sebanyak apapun manusia yang membenci kita, manusia yang tidak menyukai kita, tetapi Allah suka, Allah ridho dengan kita, percayalah, yakinlah bahwa sesungguhnya itu adalah kebahagiaan dan keberuntungan kita yang sangat luar biasa. Dan insya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Teman-teman, saudara-saudariku, muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, yang saya cintai karena Allah, sesungguhnya yang tidak pernah meninggalkan kita adalah, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah marah kepada kita. Sekalipun banyak dosa kita dan kita membuat kesalahan berulang-ulang kali, Allah tidak pernah marah. Allah selalu menerima permintaan maaf kita. Allah selalu menerima taubat kita. Bahkan ketika kita sudah berbuat dosa, kita sudah membuat kesalahan yang fatal, lalu kita bertaubat kepada Allah dengan segala
dosa-dosa kita. Kita datang kepada Allah di tengah malam bertahajud, kita datang kepada Allah dalam sujud kita, mengakui semua dosa-dosa kita dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tahukah Allah sudah menghapus, Allah sudah melupakan semua kesalahan-kesalahan kita. Sungguh Allah itu maha penerima taubat. Berbeda dengan manusia. Satu saja kesalahan yang kita lakukan, satu saja kesalahan yang kita buat, maka manusia akan melupakan semua kebaikan-kebaikan kita. Bahkan terkadang manusia, satu saja kesalahan yang kita buat, sulit manusia itu untuk memaafkan kita. Apalagi manusia yang tidak bersalah, dia akan sulit meminta maaf. Dan secinta apapun kita dengan manusia, manusia itu akan meninggalkan kita. Secinta apapun kita dengan pekerjaan kita, suatu saat kita juga akan digantikan oleh orang lain ketika kita sudah tidak mampu bekerja lagi. Saudara-saudariku muslimin dan muslimah seiman seakidah, sungguh carilah kecintaan yang abadi. Dekatilah yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menerima kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah menolak kita. Tidak pernah menolak taubat kita. Sungguh Allah itu sangat mencintai dan sayang kepada hamba-hambanya. Siapa lagi yang tidak pernah meninggalkan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hayatnya, ketika sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak hanya mengingat orang tuanya, tidak mengingat istrinya, tidak mengingat anak-anaknya, tapi siapa yang Rasulullah ingat, siapa yang Rasulullah fikirkan, siapa yang Rasulullah fikirkan keselamatannya, Rasulullah memikirkan ummati, ummati, ummati. Begitulah kecintaan Rasulullah kepada kita. Maka sungguh tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, tunjukkan kerinduan kita kepada Rasulullah dengan banyak mengucapkan sholawat. Perbanyak sholawat dalam hari-hari kita. Sungguh sholawat itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sholawat itu akan ditampung dan diterima terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang paling banyak bersholawat, dialah yang akan terdekat. Dia akan dekat kepada Rasulullah nanti. Bayangkan, tidak maukah kita sesyurga dengan Rasulullah? Tidak maukah kita menjadi tetangga Rasulullah? Rasulullah yang begitu mencintai kita, Rasulullah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam suka dan duka. Apalagi yang tidak pernah meninggalkan kita? Amal ibadah kita. Amal ibadah kita tidak pernah meninggalkan kita. Amal ibadah kita akan menghantarkan kita, menemani kita di dunia dan akhirat. Apalagi ciptakan keluarga yang soleh dan soleha, keluarga yang sakinah. Insya Allah istri yang soleh tidak akan pernah meninggalkan kita, karena kesolehannya itulah insya Allah akan membuat suaminya nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi anak yang soleh dan soleha. Anak-anak yang soleh dan soleha, doanya akan selalu mengalir ketika orang tuanya sudah tiada. Anak-anak yang soleh dan soleha, para hafiz dan hafizah, penghafal Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang mentadabur Al-Quran, dialah yang akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Apalagi istri yang soleh, suami yang soleh. Suami yang soleh akan membawa keluarganya semua ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang tidak pernah meninggalkan kita. Segala sesuatu yang baik yang diperintahkan oleh Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka ketika kita ingin
semua yang ada di dunia ini tidak meninggalkan kita, maka bawalah semua yang ada di dunia ini yang kita miliki, bawalah ke jalan Allah. Harta kita ini tergantung kita. Dia bisa meninggalkan kita, bisa menjadi sahabat kita, teman kita nanti di akhirat. Tergantung kita. Ketika harta kita ini kita bawa ke jalan Allah, maka siap-siaplah harta inilah yang akan menemani kita nanti. Tapi ketika harta kita ini kita pergunakan hanya untuk duniawi, maka bersiap-siaplah kita akan ditinggalkan oleh harta kita, bahkan harta kita itu yang akan memasukkan kita ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan Ramadan ini yang penuh dengan maghfirah, marilah sama-sama kita perbaiki diri kita. Kita rubah hidup kita yang selama ini mungkin hidup kita selama ini amburadul, mungkin hidup kita tidak tertata, mungkin hidup kita jauh dari aturan-aturan Allah. Mulai sekarang, marilah di bulan yang penuh dengan maghfirah ini kita perbaiki. Ini bulan yang mulia. Jangan sia-siakan. Sayangi diri kita. Sayangi diri kita agar diri kita tidak tersentuh oleh api neraka, agar diri kita tidak merasakan dahsyatnya siksa kubur. Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita. Selagi kita masih berada di muka bumi ini, insya Allah kesempatan kita untuk bertaubat masih ada. Belum terlambat. Jangan sia-siakan hidup kita. Saudara-saudariku, teman-temanku muslimin dan muslimah seiman seakidah. Dunia ini bila kita ikuti tidak akan pernah ada habisnya. Kalau kita ikuti sibuk, maka kita akan sibuk. Bahkan kita dengan kesibukan kita akan lupa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila kita ikuti kesibukan kita ini, maka kita akan lebih mengutamakan dunia daripada Allah. Apalagi dunia ini tidak pernah cukup. Bila kita ikuti, maka kita tidak akan pernah merasa cukup di dunia ini. Ketika kita tidak pernah merasa cukup, maka akan timbullah sifat arogan, sifat serakah, menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena kita serakah, haus akan dunia. Sungguh, ketika kita tidak mau menjemput hidayah Allah, ketika kita tidak mau memakai aturan-aturan Allah, ketika kita tidak mau mendekatkan diri kita kepada Allah, sungguh semua kebaikan akan menjauh dari diri kita. Semua kebaikan akan menjauh dari hidup kita. Sekali kita berniat baik, maka Allah secara alami akan mendatangkan segala sesuatu yang baik. Harta yang halal akan Allah datangkan, pekerjaan yang baik akan Allah datangkan, ilmu yang bermanfaat akan Allah datangkan, bahkan teman-teman yang soleh dan soleha, teman-teman yang baik Allah akan datangkan. Tapi ketika kita mempunyai niat yang tidak baik dalam diri kita, sungguh Allah akan menjauhkan orang-orang yang baik dari hidup kita dan akan mulai mendekatkan orang-orang yang buruk kepada kita. Allah mulai akan menyaring orang-orang yang baik jauh dari kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita tidak ada niat baik. Allah mulai mendatangkan harta-harta yang panas. Allah mulai mendatangkan rezeki yang tidak barokah, rezeki yang barang-barang yang haram. Sungguh, bahkan mungkin pergaulan kita pun tidak ada berkahnya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Sungguh. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar, dekat-dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari, tadabur, fahami Al-Quran. Kalau perlu hafalkan Al-Quran di usia senja ini tidak masalah, agar kita terhindar dari
niat yang tidak baik. Segala sesuatu datangnya dari niat. Sungguh, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, marilah kita rubah. Yang pertama, kita benar-benar taubatan nasuha, kita rubah diri kita rubah akhlak kita hijrah dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, kita pergi ke tempat, ke perbuatan, ke amal ibadah yang Allah ridho dengan kita. Marilah saudara-saudariku yang biasa kita berbohong, mari kita mulai rubah, mulai kita belajar jujur. Yang kita biasa dengan memakan barang-barang yang haram, ya, mulai kita rubah, mulai kita perbaiki. Janji kita kepada Allah dan kepada diri kita sendiri untuk memperbaikinya. Yang dulu sholat kita mungkin banyak tinggal banyak bolong-bolong, ayo mulai kita perbaiki, mulai kita tinggalkan penyebab sholat kita itu menjadi bolong. Apa penyebab kita bisa lalai dengan sholat kita, itu kita tinggalkan. Yang terutama biasanya adalah kesibukan kita yang membuat sholat kita menjadi tertinggal. Sungguh celaka kita ketika meninggalkan sholat. Apalagi di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita menjalankan ibadah puasa, tetapi sholat kita tinggal. Sungguh kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena sholat adalah tiang agama. Perbanyak kita ke majelis ilmu, tuntut ilmu, tambah ilmu pengetahuan kita tentang agama. Jangan kita hanya fokus dengan dunia. Mari seimbangkan hidup kita. Kita tidak tahu kapan maut kita. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah dalam hati ketika kita mengikuti aturan-aturan Allah, ketika kita taati perintah Allah, yakinlah, mintalah kepada Allah kematian yang indah, kematian yang husnul khatimah, kematian yang dirindukan oleh para malaikat dan bidadari. Tidak inginkah kita kembali kepada Allah dengan kenikmatan? Tidak inginkan kita kembali kepada Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Tidak inginkah kita kembali kepada Allah saat kita sujud? Tidak inginkah kita kembali kepada Allah saat membaca Al-Quran? Tidak inginkah kita kembali kepada Allah saat kita bersedekah? Tidak inginkah kita kembali kepada Allah di saat kita puasa, di saat kita syam? Tidak inginkah kita kembali kepada Allah di saat kita menjalankan ibadah haji dan umrah? Tidak inginkah kita kembali kepada Allah di akhir hayat kita itu dalam kebaikan? Karena sungguh setiap manusia akan kembali kepada Allah, akan mati di atas yang dia cintai. Saudara-saudariku, sudahlah. Diri kita sudah lemah. Tubuh kita sudah letih dengan dunia ini. Marilah kita paksakan diri kita untuk mulai mendekatkan diri kepada Allah. Kita hijrah secara kafah, jangan separuh-separuh. Raihlah, gapailah ridha Allah. Tidak ada yang paling indah, tidak ada yang paling nikmat kecuali Allah ridha dengan kita. Ketika Allah ridha dengan kita, maka apapun yang kita perbuat, insya Allah akan Allah permudah. Yang terpenting
Niatkan segala sesuatu dalam beribadah hanya karena Allah. Jangan mencari ridha manusia, jangan mencari sanjungan manusia, jangan berusaha untuk dicintai manusia, jangan berusaha untuk disukai manusia. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling taat, manusia yang paling sempurna. Masih banyak yang benci kepada Rasulullah. Apalagi kita pendosa ini, apalagi kita yang penuh dengan ketidaksempurnaan, yang penuh dengan kekurangan ini. Tapi ketahuilah, tidak penting ketika ada manusia yang suka atau benci kepada kita, itu tidak penting, bahkan tidak berpengaruh kepada diri kita. Bahkan kita juga tidak akan pernah rugi. Oleh karena itu, carilah ridha Allah, karena itu yang terpenting. Carilah ridha Allah, karena itu yang terpenting dalam hidup kita. Berusahalah agar kita disukai oleh Allah. Berusahalah agar Allah ridha kepada kita. Karena itu adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Di bulan suci Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini, yuk yang mungkin terakhir buka Al-Quran 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, ayo kita buka Al-Quran, kita tadabur Al-Quran. Bulan ini adalah bulan Al-Quran, bulan maghfirah, ya. Paksakan diri kita, sayangi diri kita. Kasihan tubuh kita ini setiap hari hanya untuk bekerja, untuk kepentingan dunia. Cobalah bawa tubuh kita, diri kita ini kepada akhirat. Yakinlah ketika kita mengejar akhirat, maka dunia pun akan ikut. Bawa bicara, ucapkan salam setiap pagi kepada diri kita ini. Ajak bicara hati kita, ajak bicara diri kita. Ayo kita beribadah kepada Allah, wahai diriku. Ayo kita mendekatkan diri kepada Allah, wahai diriku. Begitu. Kapan raga kita ini istirahat? Ketika kita fokus kepada Allah. Ketika kita ibadah, ya, baik itu sholat, baik itu siam, baik itu doa. Ketika kita khusyuk, ya, ketika kita khusyuk, saat itulah raga kita ini istirahat. Kenapa? Karena raga kita berhenti memikirkan segala sesuatu di dunia ini. Hanya satu yang raga kita pikirkan, yaitu ridha Allah. Makanya ketika kita menjalankan ibadah, terutama ibadah sholat, ya, maka dapatkanlah sholat yang qanaah, sholat yang betul-betul khusyuk, sholat yang betul-betul qanaah, sholat yang ketika kita sholat, kita merasa bahwa Allah ada di hadapan kita, memperhatikan kita sedang sholat. Begitulah qanaah. Ketika kita sholat, Allah seakan-akan memperhatikan kita, maka kita akan sholat dengan khusyuk, sholat dengan qanaah. Di saat itu raga kita, tubuh kita ini berhenti, stop memikirkan kesibukan dunia, memikirkan tentang duniawi. Bahkan bisa jadi ketika ada semut menggigit kita, kita tidak akan terasa. Kenapa? Karena kita hanya memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memikirkan Allah ridha kepada kita. Kita khusyuk, fokus dengan sholat kita. Maka saat itulah tubuh kita ini beristirahat. Karena itu sayangi tubuh kita. Yuk kita bawa tubuh kita ini istirahat. Istirahat di saat yang tepat. Di saat kita sholat, di saat kita puasa, kita fokus, kita qanaah. Kita tahu puasa kita ini sedang diawasi oleh Allah.
Oleh karena itu betul-betul kita menjaga puasa kita, menjaga syam kita. Apa-apa saja yang akan membuat pahala puasa kita berkurang, bahkan mungkin tidak mendapatkan pahala dari puasa kita ini, kita betul-betul kita jaga. Jangan sampai puasa kita sia-sia. Kalau yang membatalkan puasa secara zahir kita tahu mungkin makan dan minum, ya kan? Tapi sekarang yang mengurangi pahala puasa kita, bahkan bisa jadi puasa kita ini sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang harus kita jaga. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita berpuasa, fokus dengan puasa kita. Niatkan karena Allah, dan kita yakin bahwa Allah sedang mengawasi kita yang sedang berpuasa ini. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kalau kita merasa Allah ada bersama kita, maka kita betul-betul akan menjaga puasa kita, apalagi sholat kita. Bahkan semua amal ibadah, amal kebaikan yang kita lakukan, ketika kita merasa diawasi Allah, terutama di bulan suci Ramadan ini, maka yakinlah kita akan mendapatkan kekhusyuan. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa ustazah saya sholatnya tidak khusyuk? Susah sekali untuk khusyuk karena kita tidak qanaah. Kita tidak mau menanamkan di dalam diri kita Allah selalu mengawasi kita. Mulai sekarang tanamkan di dalam diri kita, Allah selalu mengawasi kita. Allah sedang mengawasi kita yang sedang sholat. Allah sedang mengawasi kita yang sedang syam. Allah sedang mengawasi kita yang sedang sedekah. Maka yakinlah ketika kita merasa diawasi oleh Allah setiap waktu, maka puasa kita insya Allah karena Allah. Syam sedekah kita yakinlah pasti karena Allah. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Ada Allah. Kita ingat terus. Kenapa? Kita merasa diawasi. Orang yang tidak pernah merasa diawasi oleh Allah, dia merasa Allah tidak tahu, dia merasa tidak ada Allah, maka dia suka-suka dalam ibadah. Dia menganggap manusia tidak tahu, Allah pun tidak tahu. Tapi ketika kita qanaah, manusia memang tidak tahu, tapi Allah selalu mengawasi kita. Saudara-saudariku, mari kita sayangi diri kita, kita sayangi raga kita. Bawa istirahat, betul-betul istirahat. Istirahat yang hakiki itu, istirahat yang sebenarnya adalah ketika kita khusyuk dalam ibadah. Itu adalah istirahat. Pikiran kita, hati kita, mata kita, semua yang ada di tubuh kita ini, ya, jasmani dan rohani kita istirahat. Karena berhenti, stop memikirkan segala sesuatu tentang duniawi, tapi hanya memikirkan satu, yaitu tentang ibadah kita kepada Allah. Allah aja yang ada di dalam pikiran kita, hati kita. Allah aja yang menjadi perhatian kita. Sungguh di saat itu kita benar-benar istirahat, dan yakinlah ketika kita fokus kepada Allah, maka akan kita rasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya dekat dengan Allah, nikmatnya ketika kita sudah tidak memikirkan apa-apa, nikmatnya kita tidak mempunyai beban hidup. Orang yang fokus di dalam ibadah, orang yang khusyuk di dalam ibadah, dia akan merasa ringan. Dia akan merasa hidup ini plong. Kenapa? Karena sudah menyerahkan segalanya kepada Allah, karena sudah mewakilkan segalanya kepada Allah, sudah menitipkan segalanya kepada Allah. Jadi sudah hilang semuanya. Saudara-saudariku, teman-temanku, ketika kita pergi, ya, mungkin nanti ada yang mudik hari raya, ada tetangga yang tidak mudik. Ketika kita mau mudik, kita menitipkan rumah kita kepada tetangga. Kita menitipkan rumah kita kepada tetangga, kepada manusia saja kita sudah merasa nyaman, rumah sudah dititipkan. Apalagi kita menitipkan binatang ternak kita kepada tetangga ketika kita pergi, kita sudah merasa nyaman. Tahukah kita, pernahkah kita merasa nyaman dan aman ketika kita menitipkan segala sesuatu, mewakilkan segala sesuatu urusan kita kepada Allah?
Kenapa hanya merasa nyaman kepada manusia? Kenapa kita hanya merasa aman ketika titip dengan manusia? Banyak sekali. Itu karena kita tidak pernah khusyuk dalam ibadah. Menggapai khusyuk itu susah. Harus dipaksa dan harus tulus kita kepada Allah. Harus ridha kita dengan qada dan qadar Allah, maka kita akan bisa khusyuk. Ketika kita tidak ridha dengan apa-apa yang Allah tetapkan akan diri kita, maka kita tidak akan pernah khusyuk di dalam ibadah. Ketika kita tidak pernah khusyuk di dalam ibadah, kita tidak akan pernah merasakan istirahat yang sebenarnya. Badan kita, pikiran kita ini letih dengan urusan duniawi. Tapi ketika kita menggapai kekhusyuan, kita mendapatkan kekhusyuan dalam ibadah, disitulah sungguh kita benar-benar istirahat. Dan insya Allah ketika kita khusyuk, maka kita akan merasakan nikmatnya beribadah. Saudara-saudariku, teman-temanku, di bulan suci yang mulia ini, di bulan suci Ramadan ini, mari perbanyak lagi amal ibadah ya. Jadikan ini adalah bulan tarbiyah. Insya Allah setelah Ramadan kita tetap seperti ini, bahkan semakin meningkat lagi. Kenapa? Karena sudah tarbiyah, sudah belajar di bulan Ramadan, sudah melatih diri kita. Baik saudara-saudariku, teman-temanku, sahabat hijrah dimanapun Anda berada, muslimin dan muslimat seiman seakidah yang saya cintai karena Allah, jaga hati, jaga iman, jaga kesabaran kita. Marilah fokus dalam taubat dan nasuha kita, berusahalah qanaah, berusahalah menggapai ridha Allah, berusahalah menjadi hamba yang disukai Allah, bukan disukai manusia. Karena waktu sholat zuhur sudah tiba. Di sini saya Fitria Sri Rezeki mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diridhoi oleh Allah. Semoga kita bisa qanaah dalam ibadah puasa kita ini. Dan saya memohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan dan kekurangan saya, segala ketidaksempurnaan saya. Sesungguhnya Allah lah pemilik kesempurnaan dan sayalah pemilik berbagai macam kesalahan. Oleh karena itu saya mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga iman, jaga hati, fokus dan khusyuk dalam beribadah.